Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Rasyanda Afif dari kelas 11 IPA 5. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu penyakit pada sistem reproduksi, yaitu PCOS atau bisa juga disebut sindrom polikistik ovarium. Apa sih PCOS itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PCOS. Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS atau sindrom polikistik ovarium adalah kelainan hormonal yang paling sering terjadi pada wanita remaja dan wanita usia subur, dan kondisi kompleks yang didiagnosis dengan adanya 2 dari 3 kriteria berikut, yaitu kelebihan kadar hormon androgen, gangguan ovulasi, dan gambaran sel telur yang berbentuk kista-kista kecil. Nah, ini adalah gambar perbedaan ovarium normal dengan ovarium penderita PCOS. Sebenarnya apa sih penyebab dari penyakit PCOS ini? Penyebab atau etiologi dari PCOS yaitu yang pertama, resistensi insulin. Hampir 70% penderita PCOS mengalami resistensi insulin. Hal ini membuat tubuh memproduksi lebih banyak insulin. Akibatnya, ovarium juga memproduksi hormon laki-laki lebih banyak. Orang yang obesitas biasanya juga mengalami resistensi insulin. Nah, apa sih insulin itu? Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mengendalikan jumlah gula dalam darah. Hormon ini membantu untuk memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel, kemudian berubah untuk menghasilkan energi. Tingkat insulin yang tinggi menyebabkan ovarium memproduksi terlalu banyak testosteron yang mengganggu perkembangan folikel atau kantung di ovarium tempat telur berkembang dan mencegah ovulasi normal. Resistensi insulin juga bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang bisa membuat gejala PCOS semakin parah karena kelebihan lemak menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak insulin. Lalu yang kedua yaitu ketidakseimbangan hormonal. Sebagai contoh, yang pertama, peningkatan kadar testosteron yaitu hormon yang sering dianggap sebagai hormon laki-laki yang walaupun semua wanita biasanya menghasilkan sejumlah kecilnya. Lalu yang kedua, peningkatan kadar LH atau luteinizing hormon. Hormon ini merangsang ovulasi, namun mungkin memiliki efek abnormal pada ovarium jika kadar terlalu tinggi. Yang ketiga, rendah kadar seks hormon binding globulin atau SHBG, protein dalam darah yang mengikat testosteron dan mengurangi efek testosteron. Yang keempat, meningkatkan kadar prolaktin yang hanya pada beberapa wanita dengan PCOS. Hormon ini yang merangsang kelenjar payudara memproduksi susu pada kehamilan. Penyebab PCOS yang selanjutnya adalah peradangan. Penderita PCOS biasanya memiliki kadar peradangan yang tinggi. Peradangan juga membuat produksi hormon laki-laki meningkat. Kondisi ini mencegah ovarium untuk membuat hormon dan memproduksi sel telur secara normal. Lalu penyebab yang keempat yaitu genetik. Penyakit sindrom ovarium polikistik terjadi di dalam keluarga. Banyak gen yang mempengaruhi kondisi ini. Nah, setelah tahu penyebab dari PCOS, kita lanjut ke gejala-gejala yang akan muncul dari penyakit PCOS. Yang pertama yaitu menstruasi tidak teratur dan nyeri berlebih saat haid. Lalu mood mudah berubah, kesulitan untuk program hamil, gangguan metabolisme tubuh seperti berat badan, mudah naik hingga obesitas, tumbuh banyak rambut di wajah, punggung atau dada, mudah berjerawat dan dalam jumlah yang banyak, kebotakan, kulit yang menghitam pada lipatan tubuh seperti leher, selangkangan, dan bawah payudara, sakit kepala, dan yang terakhir sulit hamil. PCOS memiliki klasifikasi atau jenis loh, ada tipe A, B, C, dan D. Yang pertama tipe A. Jadwal mensnya berantakan, tanda fisik yang muncul bulu berlebih, jerawatan, rambut rontok, dan penebalan kulit. Kondisi sel telurnya, sel telur kecil dan kista yang banyak.
Yang kedua, tipe B. Jadwal mensnya berantakan, tanda fisik yang muncul bulu berlebih, jerawatan, rambut rontok, dan penebalan kulit. Kondisi sel telurnya normal. Yang ketiga, tipe C. Jadwal mensnya teratur, tanda fisik yang muncul bulu berlebih, jerawatan, rambut rontok, dan penebalan kulit. Kondisi sel telurnya sel telur kecil dan kista yang banyak. Lalu yang terakhir, tipe D. Jadwal mensnya berantakan, tanda fisiknya normal, kondisi sel telurnya sel telur kecil dan kista yang banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan patofisiologi dari penyakit PCOS. Genetik, obesitas, gaya hidup yang menetap, dan paparan androgen intrauterin merupakan penyebab dari penyakit PCOS. Lalu dari penyebab tersebut dapat timbul peningkatan GnRH dan resistensi insulin. Peningkatan GnRH dapat meningkatkan rasio LH-FSH, sedangkan resistensi insulin dapat menyebabkan hiperinsulinemia. Nah, dari meningkatnya rasio LH-FSH dan hiperinsulinemia terjadilah kelebihan androgen. Kelebihan androgen dapat menyebabkan terhentinya perkembangan folikel antral. Dari terhentinya perkembangan folikel antral tersebut dapat menyebabkan dua kemungkinan, yaitu anovulasi dan ovarium polikistik. Pada anovulasi dapat menyebabkan tiga kemungkinan, yaitu pendarahan anovulasi, penurunan pelepasan progesteron, dan kurang subur. Dari penurunan pelepasan progesteron dapat menghasilkan hormon progesteron, lalu dapat menyebabkan resiko kanker endometrium. Selanjutnya, saya akan jelaskan pengobatan untuk penyakit PCOS. Yang pertama, ubah gaya hidup. Pengidap PCOS dianjurkan untuk membatasi konsumsi makanan berlemak dan tinggi gula. Sebaiknya perbanyak konsumsi makanan berserat karena makanan ini meningkatkan kadar gula secara perlahan. Selain mengubah pola makan, olahraga juga perlu rutin dilakukan untuk mengontrol kadar gula darah dan insulin dalam tubuh. Yang kedua, memakai alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi adalah metode pengobatan paling umum untuk wanita pengidap PCOS yang tidak ingin hamil. Alat kontrasepsi berupa pil KB, cincin vagina, suntikan, atau IUD atau KB spiral. Obat hormonal juga dapat dikonsumsi untuk mengatasi PCOS. Salah satunya hormon progestin untuk membantu melancarkan siklus haid dan menurunkan resiko kanker rahim. Yang ketiga, mengonsumsi obat metformin. Obat ini secara spesifik bekerja untuk mengurangi resistensi insulin dan masalah kesuburan akibat PCOS. Metformin bekerja melalui 3 cara, yaitu menekan produksi glukosa dalam hati, mengurangi penyerapan karbohidrat yang dikonsumsi, serta meningkatkan sensitivitas hati, otot, lemak, dan sel-sel terhadap insulin yang dibuat oleh tubuh. Konsumsi metformin juga membantu meningkatkan ovulasi, mengatur siklus menstruasi, mengurangi gejala hirsutisme seperti jerawat dan pertumbuhan rambut yang berlebih, menurunkan berat badan jika disertai dengan diet sehat dan olahraga, serta mengurangi risiko diabetes gestasional yang rentan dialami wanita pengidap PCOS. Nah, yang keempat, mengonsumsi obat kesuburan. Bagi wanita pengidap PCOS yang ingin hamil, dokter mungkin meresepkan obat khusus untuk memicu ovulasi seperti clomiphene dan letrozole. Lalu yang kelima, melakukan bedah ovarium. Pembedahan yang disebut ovarium drilling juga mungkin dilakukan untuk membuat ovarium bekerja lebih baik. Prosedur ini mengubah kadar hormon yang akhirnya membuat lebih mudah berovulasi. Kira-kira seperti itu penjelasan saya mengenai penyakit PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Malik mengenai penyakit PCOS. Pertanyaannya yaitu, jelaskan keterkaitan secara patofisiologis antara PCOS dengan resistensi insulin. Nah, jawaban saya yaitu, resistensi insulin diyakini sebagai principal underlying etiologic factor. Resistensi insulin akan menimbulkan keadaan hiperinsulinemia sebagai reaksi kompensasi insensitivitas insulin. Tingginya kadar insulin merangsang
berbagai produksi androgen ovarium dengan berbagai mekanisme, yaitu penurunan kadar IGF-BP1, peningkatan IGF-1, dan penurunan kadar SHBG. Mekanisme tersebut akan menstimulasi sintesis androgen sehingga kadar androgen menjadi tinggi. Tingginya kadar androgen akan mengganggu sistem aromatase sehingga memicu terjadinya atresia folikel dini dan menimbulkan berbagai gambaran klinis SOPK. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.